Dua peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri dengan cara moderator menunjuk pembicara dan mengatur sesi tanya jawab. 3. Dilarang gaduh dan ribut selama acara berlangsung. 4. Bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib akan dikeluarkan dari room Pikon. 5. Terakhir, untuk mempermudah proses absensi Pikon, peserta yang telah join ke room, ini harus mengisi link presensi yang akan saya berikan nanti. Demikian tata tertib yang ini dibuat untuk kelancaran Pikon. Selanjutnya, waktu dan tempat saya berikan kepada moderator, kepada Wila, waktu Anda persilakan. Baiklah, terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Cahya Meisya Dewi, yang terhormat Bapak Adi Nuryadi, yang terhormat Bapak atau Ibu yang hadir pada acara ini, dan semua teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara virtual koordinator training batch 9. Pada kesempatan yang akan menyampaikan materi adalah Wafa Salsa Aunilah. Dia tinggal di Kampung Lame dan dia juga bersekolah di SMK PGRI Selaawi. Untuk materi yang akan disampaikannya yaitu kabel jaringan. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama, penyampaian materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Yang ketiga, penutupan. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara penyampaian materi, yakni dengan materi tentang kabel jaringan yang akan disampaikan oleh Saudari Wafa Salsa. Kami persilahkan. Mohon tunggu sebentar Bapak Ibu, mungkin ada kendala di laptop presenternya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, barusan ada sedikit kendala. Di sini saya akan membahas tentang kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi dalam koneksi jaringan. Secara khusus hanya dipergunakan untuk jaringan kabel. Jaringan yang digunakan bisa untuk menghubungkan perangkat jaringan ke perangkat lain atau dua lebih komputer dengan berbagai daya. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi dari kabel jaringan. Fungsi utama dari kabel jaringan adalah menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Poin selanjutnya, ada kelebihan dari kabel jaringan. Yang pertama, jangkauannya lebih luas. Maksudnya, jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat mencapai daerah pelosok. Terus, biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel terbilang lebih murah daripada jaringan nirkabel atau wireless. Selanjutnya, dari segi transmisi data, jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. Dan transmisi tidak akan terganggu oleh cuaca seperti yang sering terjadi pada jaringan wireless. Selanjutnya, ada kekurangan dari kabel jaringan. Penjabaran tentang kekurangan kabel jaringan sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan kabel yang banyak. Untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan dibutuhkan kabel yang sangat banyak. Selanjutnya, lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak ataupun digigit hewan pengerat. Dan cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel. Selanjutnya, ada jenis kabel jaringan. Yang pertama, ada kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang terdiri dari dua belah penghantar atau konduktor. Yang kedua, ada kabel twisted pair. Itu bisa dilihat gambar dari kabel twisted pair. Seperti namanya, kabel jenis ini terdiri dari beberapa kabel yang berpasang-pasangan. Ada 3 jenis kabel twisted pair yang umum digunakan, yaitu STP, FTP, dan UTP. Selanjutnya, ada kabel fiber optik. Gambarnya bisa dilihat di situ. Fiber optik merupakan jenis kabel yang menggunakan serat tembaga sebagai media penghantarnya. Serat di sini terbuat dari kaca atau plastik yang sangat tipis. Selanjutnya ada macam-macam kabel jaringan komputer. Yang pertama ada kabel tembaga dan yang kedua ada kabel fiber optik. Kabel tembaga menggunakan sinyal elektrik untuk mentransmisikan data. Dan kabel fiber optik bila dilihat secara fisik merupakan kabel yang terdiri dari beberapa untaian kecil serupa tabung atau seperti sedotan yang dilapisi gelas atau kaca pada bagian dalamnya. Selanjutnya, ada susunan kabel stretch dan kabel cross dalam jaringan. Yang pertama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat.
seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada susunan warna kabel cross. Susunan kabel cross warna ujung 1 dan ujung 2 berbeda. Warna kabel cross ujung 1 putih orange-orange, putih hijau-biru, putih biru-hijau, putih coklat-coklat. Dan warna kabel cross ujung 2 putih hijau-hijau, putih orange-biru, putih biru-orange, dan putih coklat-coklat. Selanjutnya ada tips crimping kabel. Sebelum mengakhiri pembahasan mengenai susunan kabel cross dan straight, saya akan memberikan tips melakukan crimping kabel yang benar. Urutan warna yang sudah benar, tetapi saat melakukan proses crimping kabel salah, maka kabel tidak bisa digunakan. Jadi, yang pertama, siapkan peralatan crimping seperti tang crimping. Yang kedua, potong isolator kabel UTP. Potong kira-kira 3-4 cm. Kemudian, pisahkan antara satu kabel dengan kabel lainnya sekalian diluruskan. Yang ketiga, pasang kabel UTP. Yang keempat, kunci RJ45. Dan yang terakhir, pengetesan menggunakan LAN tester. Langkah terakhir adalah melakukan pengetesan dengan menggunakan LAN tester untuk mengetahui sudah benar atau belum. Jika semua lampu pada LAN tester menyala, berarti berhasil membuat pengkabelan jaringan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya cara sesi tanya jawab. Kepada hadirin, dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama dan asal sekolah,
Silahkan.
Oke, kita jawab pertanyaan dari teman kita yang bernama Ayu Oktaviani Rahayu. Saya silahkan untuk Wapa menjawab pertanyaannya. Oke, untuk Ayu Oktaviani Rahayu, bagaimana jika susunan salah satu kabel tersebut terbalik atau tidak sama? Oke, jadi jika susunan salah satu kabel tersebut terbalik atau tidak sama, maka lantester yang nyala tidak akan seirama atau salah satunya tidak menyala. Oke, kita juga akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bernama Najwan Ihsan Fariji. Saya silahkan untuk Wafa. Oke, pertanyaan dari Najwan Ihsan Fariji. Apa yang dimaksud kabel UTP dan STP? Pertama-tama, kabel UTP merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan kepada komputer. Dan kabel STP yaitu kabel yang memiliki lapisan aluminium foil yang membungkus kabel bagian dalam dan berguna untuk menghalau gangguan elektrik. Untuk teman-teman sekalian, jika ada yang masih mau bertanya tentang kabel jaringan, silahkan kalian ketik di chat.
Oke, kita jawab juga pertanyaan dari Garnis. Saya silakan untuk Bapak menjawab pertanyaannya. Oke, Garnis, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kabel fiber optik efektif apabila dipakai hanya untuk jaringan yang kecil dan tidak mempunyai kapasitas transfer data yang besar? Oke, itu kurang efektif karena kalau hanya untuk jaringan kecil dan tidak berkapasitas transfer data yang cukup besar, menggunakan kabel koaksial ataupun UTP atau STP. Fiber optik lebih efektif untuk jaringan yang luas dengan kapasitas kecepatan transfer data yang besar. Oke. Terima kasih untuk Bapak. Ada yang mau bertanya? Untuk bertanya lagi, silahkan. Kami masih menunggu. Baiklah, sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan dari ananda-ananda sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wila yang sudah
memandu acara sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada kepada Wila yang sudah menyampaikan materinya. Hadirin sekalian, kami minta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum kita tutup acara ini, kepada partisipan mohon untuk menghidupkan kameranya atau on cam untuk dokumentasi. Kamera. Sekali lagi kepada seluruh partisipan dimohon untuk menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Kepada partisipan sekali lagi dimohon untuk menghidupkan kameranya untuk dokumentasi ya, kenang-kenangan. Ya, terima kasih sudah menghidupkan kameranya. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa mengisi link presensi ya. Boleh keluar, silahkan. Waalaikumsalam. Dadah, waalaikumsalam. Ada di situ. Iya kan? Iya.